Japanese have accepted our terms fully. That is the word we have just received from the White House in Washington, and I didn't expect to hear a celebration here in our newsroom in New York, but you can hear one going on behind me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang lagi di negeri kita. Merdeka! Merdeka! Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Belum kawan, dari mana engkau tahu tentang itu? Barusan saya dan Suwarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar siaran radio Jepang tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam keadaan pokok power. Benar, demikian saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membagi tugas. Khairul dan Wikana, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan menyampaikan kepada anggota pemuda lainnya untuk merebut kembali kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Syaratlah aku ke pojok itu sekarang. Potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu hingga esok hari. Tapi ini waktu yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Bahkan rakyat sendiri saja sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang lampau. Terlebih lagi kita dihadapkan dengan Belanda yang hendak kembali menguasai negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan saudara telah mampu memegang kekuasaan ini, maka mengapa Anda datang ke Soekarno dan memintanya untuk memerdekakan Indonesia? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bu. Kita harus memerdekakan bangsa ini sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sendiri sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak laki-laki jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana kita tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan cepat pula kita mengakhiri penderitaan yang ditanggung. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Baiklah, tapi beri kami waktu sebentar untuk mendiskusikannya. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Dan untuk masalah kemerdekaan kita bahas kembali di sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa, apalagi mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan lagi pada sidang PPKI yang akan mendatang.
Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya anak Anda dan Ibu Fatmawati ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajaknya. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Kami tidak melihatnya, Bung. Katakanlah padaku di mana mereka sekarang, dan aku akan menjamin keselamatan mereka saat sudah kejahatan nanti. Dan aku akan memberikan kemerdekaan untuk kalian esok harinya. Akankah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei, nak, bisa antarkan kami ke Rengas Dengklok? Maaf, saya Pak. Ya, Anda. Baiklah, naik. Silakan masuk. Nah, sekarang mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kerancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo yang lalu sudah saya katakan bahwa kemerdekaan masih akan dibahas dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu kemerdekaan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI itu beriwan dari Jepang, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana dengan perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanyalah janji manis belaka? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikannya sekarang juga, demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di negeri kita sendiri. Mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara-saudara. Mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin tanpa ada ketegangan, oke? Bung Hatta dan Bung Karno, mari ikut saya sebentar. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi. Memang kita belum mempertimbangkan semuanya secara matang, tetapi kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan memang benar adanya dan saya mendukung mereka. Tapi, apakah kita bisa? Apakah hal ini mungkin akan terjadi? Tentu saja mungkin, Bung. Selagi kita berusaha, pasti kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Merdeka! Merdeka! Baiklah, mari kita kembali masuk ke dalam lagi. Kita sudah sepakatkan bahwa ini akan dilakukan. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami berpendapat dan menyetujui bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa ada campur tangan Jepang. Jadi kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah siap? Jika mungkin, ya kita akan melaksanakannya esok pagi.
selesai perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Lagian hari ini sudah malam dan Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kalau kita akan membahas masalah proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan tempat yang akan kalian gunakan. Saya akan pergi istirahat. Terima kasih, Pak Perwira. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Emang kenapa? Lantas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan lembaga Jepang. Lagian kita sudah sepakat bahwa kita akan melakukan proklamasi tanpa campur tangan oleh Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang di sini, seperti Amerika yang menandatangani pada saat teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh menirunya. Kita harus berbeda dengan bangsa yang lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jaga teks ini baik-baik. Baik, Bung. Bung? Saudari Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Pak. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk
memusyawarahkan dan permusyawaratan itu sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Hormat!